Kalau misalnya Ya, dia hidup dalam tekanan, itu bisa seperti itu juga ya, Coach? bisa. Sebenarnya kalau kita mau mawas diri, kita mau tetap terbuka, kita mau tetap melihat diri kita, ya. Kemudian kita benar-benar, seperti saya katakan selalu di dunia mulai, kita waspadai diri kita, bukan waspadai di luar. Kita harus waspadai diri kita, khususnya hati pikiran kita. Maka kita akan mulai, oh ya, ini ada sesuatu yang salah dalam diri saya itu. Itu mungkin caranya juga, Simelda. Oke, nah ini Coach, menarik nih Coach. Langkah praktis Coach, biar nggak iri hati. Biar kita nggak sampai terjebak di sana Coach. Boleh dibagikan ke kami semua ya Coach. Terima kasih Coach. Ya, baik. Ya, ini saya juga kasih tips-tips ya, cara mengatasinya secara sederhana. Berdoa, mudah-mudahan ini bisa menolong kita dengan tentu cara mau membuka hati ya. Nah, saya coba share apa yang saya bisa bagikan malam hari ini. Selain kita udah tahu sumber-sumbernya dari mana sih, kenapa kita bisa iri hati. Kemudian akibatnya, ini kita udah tahu semua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita cara mengatasinya. Ya, nah ini penting sekali untuk kita sama-sama dengarkan, dan saya minta juga masukan dari teman-teman ya. Nanti tulis ya, nanti boleh share, tanya ke Susmelda atau Brosio secara pribadi. Saya rindu ada masukan-masukan share dari teman-teman ya. Baik, saya share dulu PowerPoint-nya ya. Nah, mudah-mudahan udah keluar. Nah, saya kasih tema di sini yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya. Ini juga secara sederhana. Kita lihat. Ya, pertama tentu diperlukan apa? Kemauan dan tekad yang kuat. Ya, karena ini, ya, kenapa saya pakai kata-kata ini? Diperlukan kemauan dan tekad yang kuat. Karena kita semua, ya, kalau tidak punya kemauan dan tekad yang kuat, itu apa ya? Karena itu ada hubungannya dengan ego kita. Itu ada hubungannya dengan kebiasaan kita. Dan itu juga ada hubungannya dengan apa yang sering terjadi di sekeliling kita. Orang-orang ada banyak yang berbuat begitu. Kejadian-kejadian yang demikian. Nah, kemudian masa lalu kita yang sudah tertanam di bawah alam sadar kita, itu juga ada. Nah, kalau tidak kita pakai dengan tekad yang kuat, itu sulit sekali. Mungkin sesaat saja kita bisa atasi, tapi nanti karena peristiwa-peristiwa yang kita temui itu berbeda-beda. Mungkin ini kita bisa atasi, yang lainnya tidak. Ya, jadi kita harus betul-betul kalau mau secara menyeluruh, ya ini saya pakai kata secara menyeluruh, komprehensif ya, itu diperlukan apa? Kemauan dan tekad yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kesadaran akan apa? Bahaya bila sering iri hati. Makanya tadi saya sharekan dulu akibatnya apa kalau kita iri hati. Nah, kalau kita lihat akibatnya begitu berbahayanya, kita akan sadar, wah kalau ini saya biarkan, saya izinkan, dan saya tidak atasi secepat mungkin, itu bisa berkembang dan saya mungkin di bawah alam sadar saya tidak paham lagi bahwa saya ini mulai melakukan kejahatan seperti Rudolf ini. Mungkin dia tidak sadar. Yang penting itu balas, balas, saya harus lakukan ini, lakukan itu. Jadi sudah tidak ada kesadaran bahwa ini jahat, ini tidak baik, ini menghancurkan. Ya, itu akan dipimpin ke arah sana. Itu perlu kesadaran akan bahayanya. Makanya yang kedua ini tolong dicatat dan dipahami bahwa perlu kesadaran bahayanya ini kalau kita biarkan. Nah, yang ketiga, ini sebelum saya masuk yang ketiga, saya bacakan dulu satu firman Tuhan. Karena ini mengingatkan juga kepada saya di 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Saya bacakan, dengarkan baik-baik. Karena kamu masih manusia duniawi. Perhatikan ini ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ingat loh, kamu masih ada dalam dunia ini, memang kamu yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, memang dia sudah ya dibebaskan dari ikatan-ikatan, tetapi kamu masih ada dalam dunia ini. Jadi dia pakai kata ini, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perhatikan ya, sebab jika, kalau masih ada iri hati nih, maksudnya kalau pakai kata-kata sehari-hari ya, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, ada dua di sini ya, jadi iri hati itu pasti ada perselisihan. Bukankah hal itu, perhatikan kata-kata ini, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Ini peringatan keras dari Tuhan buat kita. Ya.
Memang kamu itu sebenarnya sudah dipindahkan menjadi ciptaan yang baru, manusia surgawi, tapi kamu hidup di dunia, dan kamu hati-hati, godaan-godaan itu masih ada, kamu bisa terjerumus. Kalau kamu izinkan iri hati perselisihan itu, berarti menunjukkan sebenarnya kamu itu cuma dengar firman Tuhan, tetapi tidak benar-benar hidup di dalamnya. Kamu masih manusia duniawi, dan kamu hidup secara duniawi. Saya rindu teman-teman tolong diminta Roh Kudus ya berdoa memahami ini supaya kita betul-betul sadar bahwa kita harus hati-hati dengan kata iri hati. Iri hati itu ada hubungannya dengan apa? Cemburu ya, membanding-bandingkan, ada persaingan, ada coba apa ya lebih dari orang lain atau apa, harus hati-hati sekali. Ya, nanti kita akan bicara membandingkan itu ada yang bagus enggak ya? Nanti bisa dipikirkan. Tentu ada yang bagus, ada yang buruk ya. Baik, kita lihat masuk kembali ya. Jadi yang ketiga, waspadai pikiran dan perasaanmu. Tadi firman Tuhan jelas sekali yang mengenai iri hati, perselisihan. Kalau itu masih sering terjadi, Tuhan bilang sebenarnya itu kamu masih hidup secara duniawi dan kamu masih manusia duniawi. Jadi yang perlu kita hati-hati cara mengatasinya, waspadai pikiran dan perasaanmu. Nah, saya selalu ingatkan di Meaningful Life, setiap malam ketika kita mau tidur, ketika kita sudah berdoa, mungkin titipan-titipan doa ya, tetapi perlu sekali kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ingat itu. Doakan, Tuhan pikiran saya hari ini apa yang salah? Perasaan saya ada yang salah enggak? Yang melenceng dari firman-Mu. Ya, seperti yang kita diskusikan hari ini, adakah hari ini aku iri sama orang tertentu? Adakah hari ini aku cemburu? Adakah hari ini aku membanding-bandingkan sampai saya kesal, sampai saya tidak bisa menikmati ada hal tertentu? Karena ada orang-orang pimpinan saya memuji ini, kemudian saya dicuekin, saya tidak digubris atau apa-apa. Hati-hati. Ini harus kita benar-benar renungkan. Adakah pikiran saya, perasaan saya melenceng? Karena kalau enggak, tadi firman Tuhan mengatakan, kamu masih hidup sebagai manusia duniawi. Ya, ini kita harus hati-hati. Kemudian nextnya kita lihat, jauhkan diri dari membandingkan secara sepihak. Saya pakai secara sepihak ya. Jangan membanding-bandingkan. Apakah membandingkan salah? Nanti kita bisa diskusikan ya. Ada tentu yang baik. Nah, tetapi membandingkan secara buruk, membandingkan secara negatif, itu merusak diri kita. Jadi dijauhkan. Ya kenapa dia begitu? Jangan. Usahakan jangan membandingkan, walaupun seumpama kita sama-sama di dalam satu perusahaan, ya kita mungkin lebih awal masuk, tapi dia lebih belakangan masuk, tetapi mungkin gajinya lebih tinggi, tidak usah membandingkan. Do your best saja. Karena itu memang berkatnya segitu. Mungkin ada yang salah. Kita jangan melemparkan kesalahan itu keluar. Kita cari apa yang salah dengan diri saya. Kenapa dia bisa lebih dihargai? Kenapa bisa dia lebih dapat lebih banyak? Kenapa? Ini kita harus koreksi diri kita. Kita improve diri kita ya. Kemudian next, jaga hati. Ini penting sekali, jaga hati. Karena inilah sumbernya semua. Ya, saya kasih firman Tuhan satu, tentu yang biasa kita dengar adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu tentu itu yang nomor satu. Tapi ini ada lagi satu firman ya yang saya mau bacakan supaya kita benar-benar paham. Di Amsal ayat pasal 14 ayat 30 dikatakan demikian. Hati yang apa? Tenang, menyegarkan tubuh. Wow, luar biasa. Jadi hati kita itu kita harus jaga tenang selalu. Karena kalau kita mulai membandingkan, itu ada gejolak-gejolak ketidakterimaan, ya, persaingan-persaingan, cemburu. Tapi kalau hati kita tenang, kita mensyukuri, terima apa adanya, ya, itu menyegarkan tubuh. Kemudian dikatakan apa? Tetapi iri hati membusukkan tulang. Itulah sumber-sumber penyakit. Kalau boleh kita langsung kasih literal membusukkan tulang, itu jadinya tulang-tulangnya keropos, ya. Makanya gampang sakit-sakitan atau apa, susah jalan atau apa. Tapi ini tentu menyeluruh ya. Tetapi iri hati itu sebenarnya merusak tubuh kita, merusak hidup kita, merusak keberadaan kita. Nah, Amsal 14 ayat 30 ini kalau bisa dihafal itu memberikan kekuatan ketika kita ucapkan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Indah sekali. Jadi aku harus tenang. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Wah, ini nggak boleh ada dalam kehidupan saya. Nah, itu caranya mengatasi ya.
Kemudian nextnya berlatih berdoa setiap saat. Ini penting sekali. Jadi ketika muncul perasaan iri hati, kalau kita udah bisa deteksi, karena kita udah bisa jaga hati, makanya saya taruh di nomor 6. Kalau kita udah bisa waspadai hati pikiran kita, mulai muncul perasaan ini, mulai muncul membandingkan, mulai muncul cemburu, mulai muncul rasa kesal. Doa, Tuhan tolong saya, lepaskan ini. Lepaskan serangan-serangan dari kuasa kegelapan yang coba mengganggu ketenangan hidup saya. Berlatih berdoa, Tuhan berikan saya hati yang tenang, karena itu menyegarkan, ya. Jadi berlatih terus anytime. Kemudian yang ketujuh, belajar empati dan mensyukuri kelebihan orang lain. Kalau teman kita lebih mendapat, ya seperti tadi itu tuang itu, oh dia 1 jam dapat 1 dinar, ya puji Tuhan, dia juga nanti memberkati istrinya, anak-anaknya. Ya sama-sama kita hari ini sama-sama 1 dinar, walaupun saya kerja lebih banyak, ya kita syukur. Ya dia mungkin anugerah Tuhan, dia masuk cuma kerja 1 jam, ada yang 3 jam juga sama. Kita menikmati, kita belajar empati. Ya kita mensyukuri kelebihan orang lain, dia dapat gaji lebih besar. Puji Tuhan. Nah, dengan cara begitu itu membuat kita bisa menikmati hidup ini. Saya tahu ini tidak gampang, tetapi kita harus masuk ke dalam pola pikir ini, alam ini, ya alam rohani kita, cara mengatasi pikiran perasaan kita. Firman Tuhan mengatakan Amsal 11 ayat 17 dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri loh, bukan kepada orang lain. Sebenarnya kita bermurah hati, mensyukuri, mensupport orang-orang, kita juga bersuka cita, itu sebenarnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, mengenai murah hati, itu saya buat 1 session, jadi 2 minggu ke depannya, kita akan bicara murah hati, tentu ada hubungannya bagaimana supaya iri hati ini makin hilang, makin mengecil sampai hilang, ya. Nah, nanti saya udah doa kepada Tuhan, nanti kita khusus 1 session. Bagaimana supaya kita bisa create, kita bisa menumbuhkan murah hati itu. Nah, terakhir, ya, dari ini semua cara mengatasinya, tingkatkan dan nikmati apa yang ada pada dirimu. Ini saya minta semua memikirkannya, tingkatkan dan nikmati apa yang ada pada dirimu. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya sampai di sini, Sis Melda. Saya rindu semua mendapat anugerah dan berkat, ya.